Halo, selamat siang pemirsa. Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan 3 berita terkait celah nyata transisi menuju endemi COVID-19. Seperti halnya pelonggaran masker di ruang terbuka yang telah diperkenankan oleh Presiden RI Joko Widodo, namun memang masyarakat tetap perlu waspada, seperti halnya tetap menjaga jarak dan memakai masker saat di ruang tertutup, sebagaimana disampaikan oleh epidemiolog dari Australia, Diki Budiman. Ada pula di Surabaya, Jawa Timur, di mana masyarakat masih tetap patuh terhadap penggunaan masker, meski pemerintah telah melonggarkan masker yang menjadi salah satu wujud dari tahapan normal baru menuju kehidupan lebih baik. Selain pelonggaran masker, transisi menuju endemi juga diwujudkan dengan pembebasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan membebaskan vaksin kedua atau booster seperti di Bandara Patimura, Ambon. Kilas Nusantara dapat disaksikan selengkapnya berikut ini. Seiring dengan turunnya kasus COVID-19 di tanah air, berbagai penyesuaian dilakukan oleh pemerintah, termasuk pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan masyarakat untuk membuka masker saat berada di luar ruangan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut memperbolehkan jamaah yang sehat melepas masker saat melakukan sholat berjamaah dan mengizinkan musola dan masjid menggelar karpet serta sajadah untuk kenyamanan dan kehusyukan beribadah. Adanya kelonggaran tak bermasker ini mendapat tanggapan dari epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, yang ditemui secara daring pada Kamis 19 Mei. Dengan positivity rate di tanah air yang sudah berada di bawah 5%, ia tetap meminta masyarakat untuk waspada karena ancaman COVID-19 masih ada pada masa transisi ini. Nah, ini yang harus difahami oleh semua kalangan. Sehingga ketika mandator itu tidak ada lagi, nah, di masa transisi ini sebetulnya adalah membangun kesadaran itu. Masyarakat ya, individu masyarakat, ya udah saya disuruh atau nggak suruh, ya ini kan untuk saya akan jaga. Ya pemirsa, sejumlah aturan telah diberlakukan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi pandemi COVID-19 di tanah air. Seperti pemerintah yang telah memperbolehkan masyarakat untuk membuka maskernya ketika berada di luar ruangan. Dan juga Majelis Ulama Indonesia telah memperbolehkan jemaah yang melakukan sholat berjamaah di masjid untuk melepas maskernya. Namun berdasarkan pantauan antara pada hari ini 19 Mei di Masjid Istiqlal Jakarta, belum seluruh masyarakat yang melakukan sholat berjamaah di sini membuka maskernya. Namun meski demikian pemirsa, kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 harus tetap ditegakkan dengan menjaga kesehatan dan juga kebersihan Anda. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah telah memberikan kelonggaran penggunaan masker di area terbuka atau di luar ruangan. Kelonggaran ini diberikan dengan mempertimbangkan pandemi virus corona atau COVID-19 yang dinilai telah terkendali. Menanggapi pengumuman resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Mei lalu, mayoritas warga kota Surabaya mengaku telah mendengar kebijakan tersebut melalui pemberitaan media. Namun, di sejumlah area terbuka di kota Surabaya, masih banyak warga yang tetap tertib menggunakan masker. Seperti terlihat di alun-alun Surabaya pada Kamis 19 Mei. Pengunjung kawasan Cagar Budaya yang dulu dikenal dengan nama Balai Pemuda ini tetap tidak melepaskan masker yang menutup sebagian wajah mereka. Hanya segelintir orang di lokasi ini yang terlihat tanpa masker. Sudah dengar sih, cuman kalau mau kemana-mana masih tetap pakai masker sih. Cuman kan ini karena mau foto-foto, jadi ya lepas masker. Soalnya pakai masker tuh sekarang jadi udah keburu nyaman, jadi untuk tiba-tiba langsung ninggal itu butuh proses gitu loh. Apalagi kan pakai masker kan kayak kalau keburu kan ketutupan, terus juga takut masih agak takut misalnya ada yang batuk atau ada yang gitu. Saya rasa ini tahapan untuk masuk new normal life. Kalau saya seringkali menyampaikan tidak sekedar new normal life,
kita ini menuju better life. Jadi new normal life, tapi juga sudah menuju better life. Saya rasa gitu ya. Lebih jauh, Gubernur Khofifah menuturkan, terdapat beberapa syarat dalam kebijakan pelonggaran penggunaan masker yang harus dipatuhi bersama. Pertama, masyarakat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka dan tidak padat, maka diperbolehkan untuk melepas masker. Kedua, jika berkegiatan di ruangan tertutup yang berada dalam transportasi publik, masyarakat harus tetap menggunakan masker. Selain itu, masyarakat dalam kategori rentan, lanjut usia, memiliki komorbid atau memiliki penyakit bawaan, tetap wajib mengenakan masker selama beraktivitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak 18 Mei 2022, pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mendapatkan vaksin lengkap maupun booster tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes swab PCR dan rapid antigen. Hal itu sebagaimana disampaikan otoritas PT Angkasa Pura I Bandara Patimura Ambon, Aditya Narendra di Ambon Kamis 19 Mei. Ia mengatakan untuk pelaku perjalanan yang baru mendapatkan vaksinasi tahap 1 wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau negatif swab PCR. Sementara kata dia, untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi mendapatkan pengecualian. Golongan ini harus menyertakan surat keterangan dokter dari rumah sakit dan menunjukkan hasil negatif rapid antigen. Pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Ia menambahkan untuk pelaku perjalanan di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen dan swab PCR. Namun wajib didampingi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi yang kami rangkumkan untuk Anda siang ini, dan kami masih akan menemani Anda dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat terus memantau perkembangan informasi terbaru dari kami melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga yang terdapat pada saluran UC TV kami. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. Sampai jumpa.